Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, berjumpa kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Resti akan melanjutkan untuk memberikan latihan soal penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 6 pada tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Anak-anak sudah siap ya belajar hari ini? Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum melanjutkan materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Soal nomor 1. Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Fasilitas, atau D. Kualitas. Kira-kira yang mana ya jawaban yang benar? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu hak. Jadi, hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Anak-anak, hak merupakan sesuatu yang mutlak diberikan Tuhan kepada makhluknya, dan itu bergantung kepada kita sendiri untuk menggunakannya. Misalnya adalah hak untuk hidup, kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan keamanan. Nah, itu harus kita terima sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Soal nomor 2. Mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan keamanan merupakan contoh hak ... A. Di lingkungan, B. Di rumah, C. Di sekolah, atau D. Di masyarakat. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu di rumah. Anak-anak, untuk mendapatkan kasih sayang itu kita bisa peroleh di rumah. Untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan juga kita peroleh di rumah. Jadi orang tua harus menyayangi, melindungi, dan memberikan keamanan untuk anak-anaknya selama di rumah. Kemudian contoh hak yang dapat kita gunakan atau kita terima saat di rumah adalah hak untuk makan, misalnya untuk hak untuk minum, misalnya seperti itu. Itu juga termasuk hak yang bisa kita peroleh saat kita berada di lingkungan rumah, seperti itu ya anak-anak. Kalau hak di lingkungan masyarakat misalnya adalah hak mendapatkan udara yang bersih dan sehat, kemudian hak untuk mengajukan pendapat, seperti itu. Kemudian untuk hak di lingkungan sekolah adalah yang pertama mendapatkan pengajaran dari guru, yang kedua adalah mendapatkan laporan hasil belajar dari guru, kemudian hak mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 3. Mengikuti pelajaran, mendapat perlindungan dan keamanan, dan memakai fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya merupakan hak A. Di lingkungan, B. Di rumah, C. Di sekolah, atau D. Di masyarakat. Jawabannya adalah yang C, yaitu di sekolah. Anak-anak, di dalam soal jelas ada kata kunci yaitu memakai fasilitas sekolah.
Berarti hak ini harus diperoleh di lingkungan sekolah. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Dian pergi ke sekolah, kemudian Dian pergi ke rumah temannya untuk belajar. Kalimat efektif yang tepat dari kalimat di atas adalah A. Dian pergi ke sekolah untuk belajar. B. Dian pergi ke sekolah kemudian ke rumah temannya untuk belajar. C. Dian pergi ke sekolah kemudian ke rumah temannya. Atau D. Dian pergi ke sekolah dan ke rumah temannya. Jawaban yang tepat yang mana ya kira-kira? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B, yaitu Dian pergi ke sekolah kemudian ke rumah temannya untuk belajar. Anak-anak, meskipun kita harus mengefektifkan suatu kalimat, tetapi yang perlu kalian ketahui adalah kita tidak boleh mengurangi isi dari kalimat tersebut. Jadi apabila ada sebuah kalimat yang harus diefektifkan, kita tidak boleh memotong dan menghilangkan isi dari kalimat tersebut. Semuanya harus ditulis utuh, hanya lebih diperpadat atau diefektifkan. Nah, untuk pilihan jawaban A, C, dan D jelas terdapat pengurangan atau penghilangan makna dan isi dari kalimat. Jadi pilihan tersebut merupakan pilihan yang tidak tepat. Seperti itu ya. Soal nomor 5. Teks yang berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat disebut A. Teks eksplanasi, B. Teks ilmiah, C. Teks eksplorasi, atau D. Teks efektif. Jawaban yang benar kira-kira yang mana ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu teks eksplanasi. Soal nomor 6. Kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia disebut A. Kosakata baku, B. Kosakata non baku, C. Kosakata efektif, atau D. Kosakata non efektif. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Ayo, yang mana? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu kosakata baku. Di mana kosakata baku ini sudah sesuai dengan kaidah umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa diubah, atau hal tersebut sudah ada aturan dan kaidahnya yang harus dipenuhi. Soal nomor 7. Gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus disebut A. Gelombang sinus, B. Gelombang trapesium, C. Gelombang elektromagnetik, atau D. Gelombang balok. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu gelombang elektromagnetik. Anak-anak, untuk menjawab soal ini sebenarnya sudah ada kata kunci pada soal yang diberikan, yaitu terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik. Jadi, apabila ada gelombang yang dihasilkan dari medan magnet dan medan listrik, kita bisa langsung menjawab bahwa gelombang tersebut merupakan gelombang elektromagnetik. Seperti itu ya. Jangan sampai kalian salah menjawab, dan kalian harus benar-benar memahami pertanyaannya dulu. Maka biasanya akan ada kata kunci di setiap pertanyaan-pertanyaannya.
Soal nomor 8. Aliran dari muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain terjadi karena adanya media penghantar antara dua titik yang mempunyai beda potensial. Semakin besar beda potensial listrik antara dua titik tersebut, maka semakin besar pula yang mengalir. Disebut A. Arus listrik, B. Medan listrik, C. Daya listrik, atau D. Tegangan listrik. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu arus listrik. Ini pun ada kata kunci dari soal yang sudah disebutkan tadi, yaitu adanya aliran dari muatan listrik. Kalau ada aliran dari muatan listrik, pasti memiliki arus yang berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu arus listrik. Soal nomor 9. Manfaat bola lampu dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Memberikan penerangan untuk melancarkan aktivitas, B. Memberikan penerangan untuk menghambat aktivitas, C. Memberikan penerangan untuk tempat tertentu, atau D. Memberikan penerangan untuk tidak melancarkan aktivitas. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu memberikan penerangan untuk melancarkan aktivitas. Jelas ya anak-anak, bahwa manfaat dari bola lampu ini untuk menerangi agar kita dapat beraktivitas dengan baik. Untuk pilihan jawaban B, C, dan D itu tidak tepat karena bisa menghambat aktivitas itu jelas bukan. Untuk penerangan tempat tertentu juga jelas bukan, karena setiap tempat di malam hari pastinya memerlukan bola lampu agar terang. Kemudian yang D, memberikan penerangan untuk tidak melancarkan aktivitas, ini juga bukan, karena tidak ada bola lampu yang menghambat aktivitas, karena dengan adanya penerangan maka kita bisa beraktivitas dengan baik. Soal nomor 10. Alat transportasi massal modern kecuali A. Pesawat, B. Kereta api, C. Rakit, atau D. Bis. Jawaban yang benar yang mana ya? Mudah sekali kalau ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu rakit. Rakit merupakan alat transportasi massal tradisional, di mana bisa kita gunakan untuk menyeberangi sungai yang bisa memuat banyak orang. Nah, ini biasa kita gunakan pada zaman dahulu. Sekarang pun masih ada, namun tidak banyak digunakan. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 11. Perangkat komunikasi yang menggunakan gelombang tanpa kabel adalah A. Smartphone, B. Komputer, C. Telepon rumah, atau D. Laptop. Jawaban yang benar yang mana ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu smartphone. Anak-anak, smartphone yang kalian gunakan menggunakan gelombang tanpa kabel, dimana tanpa kabel pun kita sudah bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Jadi untuk pilihan jawaban B, C, dan D itu jelas bukan, karena ketiganya menggunakan gelombang dengan menggunakan kabel sebagai perantaranya. Soal nomor 12. Setelah ditemukannya komputer, dampak bagi manusia adalah A. Menulis naskah dengan tulisan tangan, B. Menulis artikel dengan mesin ketik, C. Pekerjaan menjadi cepat selesai dan mudah, atau D. Memperoleh wawasan pengetahuan terbatas pada buku cetak. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C, yaitu pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan mudah. Untuk jawaban A jelas bukan, karena keterangannya adalah tulisan tangan.
Kemudian yang jawaban yang B juga bukan, karena keterangannya adalah mesin ketik, itu jelas bukan komputer. Kemudian yang D, memperoleh pengetahuan terbatas pada buku cetak, ini juga jelas bukan adanya digunakan komputer. Jadi paling tepat adalah yang C, yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai dan mudah serta praktis untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 13. Perpaduan nada-nada melodi dengan pola ritme yang selaras merupakan pengertian dari A. Ritme, B. Harmoni, C. Timbre, atau D. Melodi. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu harmoni. Jadi perpaduan nada-nada melodi yang selaras itu menyebabkan suatu harmoni yang indah. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 14. Lagu Soleram berasal dari daerah ... A. Riau, B. Kepulauan Riau, C. Aceh, atau D. Papua. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu Riau. Anak-anak, lagu Soleram ini berasal dari daerah Riau. Kemudian, untuk pilihan jawaban A dan B, apakah kalian tahu perbedaannya antara Kepulauan Riau dan Riau? Nah, jika belum tahu, Bu Resti akan memberikan penjelasan. Anak-anak, Riau memiliki ibu kota Pekanbaru, sedangkan Kepulauan Riau memiliki ibu kota yaitu Tanjung Pinang. Pada daerah Riau memiliki bahasa paling dominan yaitu bahasa Melayu, Ocu, dan Minang, sedangkan untuk Kepulauan Riau menggunakan bahasa yang paling dominan yaitu bahasa Melayu. Seperti itu ya anak-anak. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang perbedaan antara Riau dan Kepulauan Riau. Meskipun hampir sama, ternyata ada perbedaannya. Kemudian untuk lagu daerah dari Aceh biasanya adalah lagu Bungong Jempa. Kalau untuk lagu daerah dari Papua ada Yamko Rambe Yamko. Seperti itu ya anak-anak. Semoga bisa semakin menambah pengetahuan kalian tentang lagu-lagu daerah di Indonesia. Soal nomor 15 atau soal terakhir kita pada pembahasan kali ini. Alat musik yang tidak memiliki tangga nada disebut alat musik A. Ritmis, B. Diatonis, C. Melodis, atau D. Pentatonis. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu alat musik ritmis. Begitu ya anak-anak. Anak, demikianlah materi yang bisa Bu Resti sampaikan pada pembahasan kita kali ini. Semoga ke-15 soal yang telah kita bahas bersama bisa bermanfaat untuk kalian dan memberikan gambaran tentang penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 6 pada tema 3. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan menjaga kesehatan agar kita bisa beraktivitas dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Anak-anak, apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.